Casey adalah seorang gadis cantik yang bercita-cita ingin menjadi musisi terkenal. Kesehariannya ia habiskan bersama teman-teman bandnya untuk mengisi live musik di salah satu kafe dengan mengcover lagu-lagu dari musisi-musisi terkenal di dunia. Hingga pada suatu malam, kafe tempat Casey bekerja kedatangan beberapa orang tentara yang ingin menghabiskan malam untuk mencari hiburan di tempat tersebut. Casey nampak tidak menyukai tentara. Sepertinya dia memiliki kenangan buruk dengan tentara. Apakah itu? Nanti akan kita bahas selengkapnya dalam video ini. Kita lanjut. Casey yang nampak tidak nyaman dengan para tentara itu mencoba mengacuhkan mereka. Namun tiba-tiba salah seorang dari tentara itu memanggil Casey. Dia bernama Frankie. Yap, rupanya dia adalah sahabat baik Casey. Casey pun terkejut karena Frankie kini telah menjadi seorang tentara. Frankie lalu memperkenalkan teman-temannya kepada Casey, dan sepertinya salah seorang teman Frankie ini tertarik kepada Casey. Dia bernama Luke. Okay, my kind of guy. We're Marines. We're Marines. What's that about? Okay, just no, it's not gonna. Oke, hai sobat rebahan, selamat bersantai di Cakilway. Gimana kabar kalian hari ini? Saya berharap hari kalian menyenangkan dan apapun masalah kalian hari ini, semoga diberi jalan keluar yang terbaik. Itulah tadi sepenggal cerita dari film berjudul Purple Hearts, film yang akan kita bahas hari ini. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Elizabeth Allen Rosenbaum dan dibintangi oleh aktor dan aktris ternama yang tak perlu lagi kalian ragukan aktingnya. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, segera siapkan cemilan, minyak gosok, tisu basah, amplas, ambil posisi ternyaman, dan cukup fokus dengarkan suara saya. Listen, I love that this all still be. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Casey yang sedang mengisi acara live musik bersama teman-teman bandnya di salah satu kafe. Casey ini bercita-cita ingin menjadi seorang musisi profesional. Dia ingin suatu hari nanti bisa menulis dan menciptakan lagunya sendiri agar bisa didengarkan oleh semua orang. Suatu malam, seusai Casey mengisi acara live musik, tiba-tiba ada beberapa orang tentara yang ingin menghabiskan malam mereka dengan mencari hiburan di kafe tersebut. Casey yang nampaknya tidak begitu menyukai tentara mencoba tidak mempedulikan kehadiran mereka. Namun tiba-tiba salah seorang dari tentara tersebut memanggil Casey. Rupanya ia adalah sahabat baik Casey yang bernama Frankie, yang kini telah menjadi seorang tentara. Casey terkejut melihat perubahan dari Frankie setelah sekian lama tidak pernah bertemu. Lalu Frankie memperkenalkan teman-temannya kepada Casey, dan rupanya salah seorang dari mereka nampak tertarik kepada Casey. Dia bernama Luke dan juga salah seorang sahabat baik Frankie. Mereka pun memesan minuman, dan saat Casey membawakan minuman untuk mereka, salah seorang dari tentara tersebut mencoba menggoda Casey dengan ucapan yang kurang sopan. Casey yang sejak awal sudah tidak menyukai tentara pun akhirnya marah dan pergi meninggalkan mereka. Sedikit cerita, Casey ini memiliki pandangan yang buruk kepada tentara karena ia selalu melihat ibunya yang memiliki beberapa pacar yang berprofesi sebagai tentara. Sayangnya ibunya ini seringkali mendapat perlakuan yang kurang baik dari beberapa pacarnya itu. Dan perkataan teman Frankie tadi itu tentu saja semakin menambah rasa tidak suka Casey kepada tentara. Melihat Casey yang marah, Luke mencoba mendekati Casey. Ia meminta maaf atas perilaku temannya itu dan memperkenalkan diri kepada Casey. Namun Casey yang menganggap Luke sama saja dengan tentara kebanyakan, ia pun pergi meninggalkan Luke dan masuk ke mobilnya. Di mobil Casey terlihat sedang menyuntikkan obat melalui lengannya. Scene berlanjut memperlihatkan Casey dan ibunya yang sedang akan menebus obat di apotek. Rupanya Casey ini sedang mengidap penyakit diabetes. Tetapi sang kasir berkata dia tidak bisa memberikan obat kepada Casey sekarang. Casey harus menunggu 4 hari lagi baru obatnya bisa ditebus karena asuransi Casey belum diperpanjang. Kecuali ia bisa membayar secara mandiri baru ia bisa mendapatkan obatnya hari ini. Namun karena harga obatnya cukup tinggi, Casey kebingungan untuk menebus obatnya. Ibu Casey yang melihat hal itu mencoba memberikan uang agar Casey bisa mendapatkan obatnya. Tetapi karena Casey tahu kalau ibunya juga membutuhkan uang, akhirnya ia memutuskan untuk tidak menebus obatnya dan memilih untuk menunggu 4 hari lagi.
Lalu scene berganti ke Luke yang sedang olahraga lari dan tiba-tiba sebuah mobil mengejarnya dan hendak menabraknya sampai ia harus memanjat pagar untuk menghindarinya. Rupanya orang yang mengendarai mobil tersebut adalah teman Luke sendiri yang bernama Jono. Di sini terungkap bahwa sebelum menjadi seorang tentara, beberapa tahun yang lalu Luke sempat menjadi seorang pecandu narkoboy. Dan maksud Jono di sini adalah untuk menagih hutang Luke yang berjumlah $15.000. Jono pun mengancam agar Luke segera melunasi hutangnya atau dia akan mengganggu keluarga Luke. Scene berpindah lagi ke Casey dan ibunya yang telah tiba di rumah Casey. Di sini ibunya meminta Casey untuk tinggal kembali di rumah ibunya agar Casey tidak harus repot memikirkan biaya sewa rumahnya dan dia bisa lebih mudah untuk bisa menebus obatnya. Namun Casey menolaknya. Mereka berdebat dan Casey mencoba meyakinkan ibunya kalau ia bisa bertahan. Ia ingin bisa mandiri dan tidak ingin membebani ibunya. Beberapa hari kemudian Casey yang kebingungan mendatangi rumah Frankie dan meminta Frankie untuk menikahinya karena ia mendapatkan informasi bahwa menjadi istri tentara akan mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Selain itu juga mendapat tunjangan perumahan dan dana yang jumlahnya lumayan banyak. Casey menawarkan bahwa mereka bisa membagi dua dananya nanti. Luke yang kebetulan tinggal bersama dengan Frankie tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka dan menjelaskan kepada Casey bahwa berpura-pura menikah adalah pelanggaran hukum militer dan jika ketahuan mereka bisa dipidana dan Frankie bisa diberhentikan secara tidak hormat dari militer. My dad's retired MP. Things, and if they find out it's not real, it's fraud. For 10 years before giving her the right to vote. Who crossed that border, lived here for 10. Will not end well for you. Frankie di sini merasa kasihan melihat kondisi Casey saat ini, tapi ia juga tidak bisa menuruti permintaan Casey karena risikonya sangat berat. Selain itu, Frankie juga telah memiliki kekasih yang tidak mungkin ia kecewakan begitu saja. Di sini Frankie hanya bisa memberikan sejumlah uang untuk Casey gunakan menebus obatnya. Tapi Casey yang nampaknya malu sudah melakukan ide ini menolaknya dan segera pergi meninggalkan mereka. Tourists to be shuttled and food to be Anything extra left over? Dad dipped out. Scene berlanjut. Luke yang selesai berolahraga mencoba mendatangi bengkel kakaknya. Namun langkahnya terhenti saat tiba di sana ia melihat ayahnya yang hendak pergi. Luke terpaksa bersembunyi sejenak sampai ayahnya pergi. Ya, hubungan Luke dan ayahnya nampaknya kurang baik. Ayah Luke bahkan sempat mengusir Luke dari rumah karena kenakalan Luke di masa lalu. Sejak saat itu ia tidak pernah lagi berani menemui ayahnya. Bahkan ayahnya tidak tahu kalau Luke kini telah menjadi seorang tentara. Setelah ayahnya pergi, Luke masuk ke bengkel untuk menemui kakaknya. Kakak Luke dan iparnya nampak sangat terkejut setelah sekian lama tidak bertemu dengan Luke. Mereka sangat senang melihat banyak perubahan positif pada diri Luke saat ini. Tetapi Luke meminta agar mereka merahasiakan pertemuan mereka kepada ayahnya. Dan maksud kedatangan Luke adalah untuk memberitahu kakaknya agar ia menjaga keluarga mereka dari Jono. Luke meminta maaf karena dia telah memiliki hutang dari masa lalu kepada Jono. Dan sekarang Jono sedang menagih hutang tersebut dan mengancam akan mengganggu keluarga Luke jika Luke tidak segera melunasi hutangnya. Luke yang kepepet hutang pun mendatangi Jono dan meminta waktu kepada Jono. Ia berkata akan berpura-pura menikahi seorang gadis dan dari pernikahan itu dia akan mendapat asuransi yang akan dia gunakan nantinya untuk melunasi hutang-hutangnya. Like when? I'm who's playing. I'm gonna pay you. I know how. How? Enjoy your honeymoon. Scene pun berpindah. Di sebuah kafe, Luke mengajak Casey bertemu dengan menawarkan Casey untuk menikah dengannya. Casey bingung, kenapa Luke tiba-tiba mau melakukan pernikahan pura-pura ini. Padahal beberapa hari yang lalu, Luke lah yang menegur saat Casey menawarkan hal itu kepada Frankie. Di sini Luke hanya menjawab ia membutuhkan tunjangan keluarga yang nantinya akan mereka dapatkan setelah menikah. Dan Casey pun akan mendapatkan jaminan kesehatan seperti yang ia mau. The emails in case somebody reads them, and we just have free health insurance. Act like we If territory, promise. I promise. Mereka pun akhirnya sepakat untuk melakukan hal ini. Tetapi Luke meminta mereka untuk berpura-pura mesra layaknya suami istri yang saling mencintai. Karena resiko yang akan mereka tanggung cukup besar jika mereka sampai ketahuan berpura-pura menikah hanya untuk mendapatkan tunjangan. Rencananya 1 minggu lagi Luke akan pergi bertugas ke Irak dan mereka harus segera menikah sebelum ia berangkat. Pernikahan pun dilakukan sehari sebelum Luke berangkat. Hanya Frankie yang mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. There's no fluffy virgin white wedding dress in there, come in. Make yourself comfortable.
No, it's just to impress guys. Hi? Sorry. No, Anna. Someone... Today is the day that our credit score shall become integral. Dan sebagai sahabat yang baik, Frankie berjanji merahasiakan hal ini. Ia juga memberikan cincin yang rencananya akan ia gunakan untuk melamar kekasihnya, untuk digunakan di pernikahan Luke dan Casey. Ia jugalah yang menjadi saksi pernikahan mereka. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, Luke dan Casey pun menghadiri acara kumpul-kumpul dengan teman-teman kesatuan Luke sebelum mereka pergi bertugas esok harinya. Di acara tersebut, Casey kembali beradu argumen dengan salah seorang teman Luke. Karena tak kuasa menahan amarah, Luke pun mengebrak meja dan meninggalkan mereka. Di luar mereka berdua kembali berdebat. Akan tetapi karena teman-teman mereka memperhatikan, Luke pun memeluk Casey dan memilih mengakhiri pertengkaran agar mereka tidak curiga. What are you doing exactly? I don't know. Apparently I'm telling him. Excuse me? No, he doesn't get like these. You're this mad, really? Yeah. Though, isn't it? Yeah, but without... Still looking. Keep holding me. Oh, they're fine now. Malam harinya setelah menghadiri acara kumpul-kumpul tersebut, Luke dan Casey menginap di motel dekat pangkalan militer. Di dalam kamar, Luke tampak cemas karena tugas ke Irak dan juga perkara pernikahan mereka. Casey yang melihat Luke pun meminta maaf atas perilakunya sore tadi. Ditemani cahaya lampu kamar yang remang-remang dan suara malam yang hening, mereka pun terbawa suasana dan mereka pun bercocok tanam. Scene berlanjut. Esok paginya, Casey mengantar suaminya ke pangkalan untuk pergi bertugas. Di sini mereka juga bertemu dengan kekasih Frankie yang tampak begitu sedih melepas Frankie pergi bertugas. Sebelum pergi, Luke memberikan nama dan alamat kakaknya. Ia meminta Casey menghubungi kakaknya jika sesuatu terjadi padanya. Di sini sebenarnya Casey sudah mulai sedih harus berpisah dengan Luke ya, tapi masih gengsi dan malu-malu gitu. Hari-hari pun berlalu. Sementara Luke bertugas di medan perang, Casey mulai mencoba menulis lagu. Sesekali mereka berkirim pesan dan suatu waktu para tentara diperbolehkan melakukan panggilan video untuk menghubungi keluarga mereka. Saat sedang melakukan panggilan video, Casey bilang ke Luke kalau ia sedang mencoba menulis lagunya sendiri. Frankie dan teman-teman Luke yang mendengarnya meminta Casey untuk menyanyikan lagunya untuk mereka. Tapi karena lagunya belum selesai, Casey berjanji akan menyelesaikannya minggu depan. Tanpa sadar, Casey menulis lagu dan menjadikan suaminya sebagai inspirasinya. Di minggu berikutnya, saat melakukan panggilan video, Casey melihat Luke dan teman-temannya nampak begitu lemas. Luke bilang kalau hari ini mereka melewati hari yang berat. Mereka hampir kehilangan rekan dan sekarang beberapa rekan mereka yang terluka terpaksa harus dipulangkan. Frankie kemudian meminta Casey menyanyikan lagu yang Casey janjikan. Luke membesarkan volume panggilannya dan semua teman-teman Luke mendengarkan lagu ciptaan Casey. Tak disangka mereka menyukai lagu tersebut dan lagu tersebut memberi semangat baru untuk Luke dan teman-temannya. It's finally ready. I think it's ready. This goes out to all you American heroes. Begitu sulit lupakan Rayhan, apalagi Rayhan baik. Begitu susah cari gantinya. Wow. Hey, that's my wife. Thank you. Singkat waktu, Casey akhirnya mulai memposting lagu ciptaannya dan ternyata lagu tersebut viral. Casey dan bandnya kini mulai dikenal orang dan memiliki banyak job untuk tampil di atas panggung. Sampai suatu ketika, setelah Casey manggung, ia mendapat telepon dari militer yang mengabarkan bahwa suaminya terkena ranjau rakitan saat bertugas. Kakinya cedera cukup parah. Casey yang panik segera mencari kertas alamat kakak Luke yang Luke berikan sebelum pergi bertugas. Tapi ia tidak menemukan kertas tersebut. Ia hanya mengingat nama di dalam kertas tersebut yang bertuliskan Jacob Morrow. Casey segera mencari informasi nama tersebut di internet dan keluarlah informasi dari ayah Luke yang juga merupakan pensiunan tentara. Casey pun segera mendatangi alamat ayah Luke. Dan saat Casey ingin menceritakan soal Luke, ayah Luke langsung bertanya kenapa lagi anak itu. Dia ditahan lagi atau dia berhutang lagi? Di sini tampak ayah Luke yang masih kecewa dengan kelakuan Luke di masa lalu. Tetapi Casey berkata kalau Luke sekarang telah menjadi seorang tentara dan saat ini ia sedang mengalami musibah.
kakinya terkena ranjau saat sedang bertugas di Irak. Casey juga bilang kalau dirinya adalah istri Luke. Ayah Luke yang mendengar hal itu begitu kaget dan mempersilahkan Casey untuk masuk ke dalam rumah. Scene berlanjut. Luke yang telah dipulangkan dan dalam kondisi yang baru sadar dari pingsannya begitu kaget melihat ayahnya berdiri di hadapannya. Luke seperti tidak sanggup menatap wajah ayahnya mengingat kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan di masa lalu. Tetapi di sini ayah Luke terlihat begitu cemas melihat kondisi putranya saat ini, dan tentunya ia juga telah memaafkan kesalahan-kesalahan Luke di masa lalu. Hari-hari berlalu, Luke kini tinggal bersama Casey sambil Casey merawat Luke yang dalam proses pemulihan. Sesekali ayah dan kakak Luke datang dan mengantar Luke terapi untuk pemulihan kakinya. Sampai suatu malam ibu Casey menelpon Casey tetapi Casey sedang tidak di rumah. Ibu Casey mengatakan bahwa rumahnya telah dibobol orang yang tidak dikenal. Luke pun segera datang ke alamat ibu Casey. Sesampainya Luke di sana dan disusul juga oleh Casey, Luke segera mengecek ke dalam rumah. Dan saat Luke sedang mengecek ke dalam rumah, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Jono. Rupanya ialah yang telah melakukan hal itu sebagai peringatan agar Luke segera melunasi hutang-hutangnya. Esok harinya, saat Casey masih tertidur, pagi-pagi sekali Luke pergi dari rumah. Ia menemui Jono dan melunasi hutang-hutangnya. Ia juga menghajar Jono sebagai peringatan jangan ia mengusik keluarganya Luke lagi. Tetapi saat Luke pulang di rumah, Luke melihat Casey yang sedang mengemasi barang-barangnya. Rupanya Jono ini tidak terima karena sudah dihajar oleh Luke. Ia pergi menemui ibu Casey dan menceritakan bahwa ialah yang telah membobol rumah ibu Casey beberapa hari yang lalu sebagai bentuk peringatan agar Luke segera melunasi hutang-hutangnya. Casey yang mengetahui hal ini marah kepada Luke karena Luke telah merahasiakan hal ini, dan hal ini juga telah mengancam keselamatan ibunya. Akhirnya Casey pergi dan meminta agar mereka segera bercerai. Tak hanya itu, si Jono ini ternyata telah melaporkan pernikahan pura-pura Luke dan Casey. Emang banget si Jono ini. Akhirnya, Luke dan Casey pun disidang atas pelanggaran yang mereka lakukan. Di persidangan disebutkan bahwa Luke akan terancam hukuman pidana dan diberhentikan dari militer. Sementara Casey, karena ia merupakan warga sipil, dia akan diserahkan kepada kepolisian setempat. Mendengar hal itu, Luke meminta izin untuk bicara. Dan setelah dipersilahkan, ia mengatakan bahwa dialah yang telah memaksa Casey untuk menikah dengannya. Dan Casey sama sekali tidak tahu soal hukum militer. Akhirnya, Luke dinyatakan bersalah. Dia akan menjalani hukuman pidana selama 6 bulan dan diberhentikan secara tidak hormat dari militer. Casey akhirnya menyadari bahwa waktu yang telah ia habiskan bersama dengan Luke telah menumbuhkan rasa cinta yang begitu kuat di hatinya kepada Luke. Luke pun sama, ia telah jatuh hati kepada Casey dan pernikahan mereka terasa sangat nyata. Casey berjanji akan menunggu sampai masa hukuman Luke berakhir. Akhirnya mereka pun hidup bersama dan tampak begitu sangat bahagia. Dan tamat. Begitulah kira-kira alur cerita film Purple Hearts. Jika kalian suka dengan video ini, ayo dukung channel ini dengan subscribe channel ini. Klik juga tombol like, share, dan komen. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Semoga teman-teman semua terhibur ya. Dadah.